Ya kemarin saya itu ya biasa, maksudnya menghabiskan waktu di warung Elek Bagong dan beliau ini tanya, "Gon, tahu film ini nggak? Sore dari istri orang di rumah." Sore dari istri orang di rumah. Le, salah. Sore istri dari masa depan. Nah itu yang bener, Le. Saya nggak tahu Le Bagong nonton videonya di mana dan dapat judulnya di mana. Coba lagi. Pokoknya intinya itulah. Jadi kayak ya film ini saya tahu memang lagi rame dibahas, dan film ini tuh kayak kalau nggak salah ya itu memang dari kayak pelebaran dari seriesnya atau memang yang baru dari seriesnya yang web series, terus juga ada sequelnya dari video klip apa, saya tahunya itu, dan itu lumayan rame sekarang. Nah, tapi film ini lebih mengingatkan saya ke sebuah film yang dulu nggak sengaja saya tonton, yang akhirnya membuat saya, ya ini film bagus sih. Dan abis itu film ini banyak banget di remake, salah satunya sama Indonesia juga, waktu itu dimainin sama Jeffrey Nicole. Dan kayaknya menurut saya, maksudnya dari film ini tuh tonggak dari romance komedi Indonesia itu kayaknya tuh banyak ngambil dari film ini. Dan saya sih bukan ngomong sok-sok tahu ya, cuma ini film yang sangat memorable dan penuh dengan nostalgia, karena ini film zaman-zaman saya masih mencari apa itu arti cinta. Kayak enggak deh. Ya pokoknya buat kalian yang penasaran, jadi begini ceritanya. Iya, pembukaan yang kurang sopan. Tapi begini, walaupun terlihat saru, sebenarnya mas-mas Korea satu ini bukanlah pria hidung belang. Beliau ini adalah seorang pemuda baik hati, rendah hati, dan termasuk golongan primata pemberani yang harus dilindungi. Selayaknya primata pemberani pada umumnya, mas-mas ini juga punya prestasi yang tak akan bisa kalian bayangkan. Di tengah hidupnya yang sangat slow living, beliau punya segudang pengalaman diusir dari rumah lebih dari 50 kali. Kayaknya bukan slow living, memangnya beban orang ini kayaknya. Baiklah, biar kalian gak salah paham, mari saya ajak mengenal sebentar seluk-beluk masa kecilnya hingga hari ini. Namanya Gyunwoo, atau biar kita gampang dengernya atau biar gampang ingetnya, kita panggil aja Andre. Sejak kecil nasib Andre terbilang sangat tidak hoki. Entah mengapa sejak bayi orang tuanya selalu berharap dia adalah anak perempuan. Bahkan Andre pun mengakui, saking takutnya dia sempat mengira anunya akan mengecil dan menghilang. Namun setelah mengenal seorang mbak-mbak Jepang dari internet, yang terjadi malah sebaliknya. Ya, kayaknya saya kenal mbaknya. Tak hanya itu, nasib pahit berikutnya datang dari masalah akademiknya. Kalau tadi Andre takut anunya mengecil lalu menghilang, hal itu justru berlaku terhadap otaknya. Kok bisa? Ya iya, meskipun masa kecilnya lucu dan cukup cakep, tapi raport sekolahnya lebih banyak lucunya daripada cakepnya. Coba kalian bayangkan, di kelas 6 aja nilai tertinggi matematikanya hanya mentok di angka 20. Benar-benar 20. Bahkan parahnya lagi, 2 tahun berikutnya di SMP, Andre cuma bisa mengatur nilainya di angka 24. Mas, masih gedean umur saya loh mas. Maka tak aneh jika setiap hari Andre harus berkejaran dan menghindari amarah ibunya. Alhasil hingga kuliah, Andre sudah terbiasa jika ia harus diusir dari rumah berkali-kali. Meski sudah diancam akan dicoret dari kakak, Andre tetaplah Andre yang percaya diri bahwa masa depannya akan baik-baik saja. Sekalipun kuliahnya hanya ia habiskan untuk tidur siang dan minum-minum. Namun semua kesenangannya harus terganggu setelah ibunya marah-marah lantaran Andre tak kunjung datang ke rumah bibinya. Andre harus tahu bahwa kedatangannya ke rumah sang bibi bukanlah untuk ibunya, melainkan semata-mata agar duka cita sang bibi sedikit terobati. Semenjak kepergian anak laki-lakinya setahun yang lalu. Bukankah Andre juga tahu pasti bibinya akan sangat senang dengan kedatangannya, karena wajah Andre sangat mirip dengan mendiang putranya. Terakhir, ibunya pun mengingatkan tentang seorang wanita kenalan bibinya yang rencananya akan dijodohkan dengannya. Maka dengan terpaksa, Andre pun segera berangkat ke stasiun daripada harus disunat 3 kali oleh sang ibu.
Namun di sela waktunya menunggu kereta, Andre tiba-tiba malah menyelamatkan seorang gadis mabuk yang hampir saja disantap kereta api. Dalam hatinya Andre sempat berkata, andai gadis itu bukan pemabuk dan pemarah, mungkin dia adalah tipe ideal untuknya. Sebenarnya Andre tahu kalau niat si gadis baik dengan memberikan kursi untuk orang tua. Tapi karena hal itu pula justru timbul keributan yang Oke, sejenak masalah seperti berhenti pada si gadis aneh. Namun tidak demikian, karena nyatanya Andre lah yang harus bertanggung jawab atas semua keributan itu setelah si gadis justru manggil Andre. Sayang, mati ku Andre. 됐어. 애인이야, 자창기야. Sudah melas jomblo, sekarang justru harus mengurus gadis aneh. Sebenarnya Andre tidak mau berurusan dengan gadis ini. Tapi karena Andre tak mau timbul masalah baru lagi, ia terpaksa menolongnya. Sampai jauh-jauh mencarikan sebuah motel agar ia tidak kenapa-napa. Namun sayangnya niat baiknya berbanding terbalik dengan isi dompetnya. Dan sekali lagi entah mengapa Andre mau-maunya melakukan semua ini hanya demi si gadis aneh. Maka di saat Andre ingin segera meninggalkan si gadis sendirian, Andre justru ditelepon seseorang yang mencari si gadis. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba... 손들어! 지금 뭐 하는 거야? 손들어! Andre, urip mulu Andre. Baru sekarang Andre paham maksud sebuah peribahasa yang berbunyi, air susu kok dibalas air susu. Ya enggak dong. Maksudnya Andre nggak mengerti mengapa di saat dia tulus ingin menolong seseorang, dirinya malah mendekam di penjara. Namun beruntung tak berselang lama, tiba-tiba polisi berkata, ada seorang wanita bernama Martha yang menjamin Andre tidak bersalah. Alhasil di saat Andre hanya ingin pulang, masalah baru justru datang ketika Andre ketahuan ibunya berbohong kalau dia tidak jadi menemui sang bibi. 외박을 하면 무조건 들고 있던 것으로 팹니다. 마당을 쓸 땐 빗자루로 패고 재수가 좋을 땐 오이나 가지로 맞을 때도 있습니다. 그래서 시간을 잘 맞춰야 됩니다. Suatu siang di tengah mimpinya mendaki gunung kembar, tiba-tiba Andre terbangun setelah ditelepon seorang wanita bernama Martha yang ingin bertemu dengannya di dekat stasiun. Sembari menunggu yang ia cari, lagi-lagi Andre justru bertemu gadis aneh kemarin. Dan ternyata gadis itulah yang bernama Martha. Meskipun agak canggung karena sempat salah paham, Andre hanya bisa terkagum dengan kecantikan Martha kalau ia sedang tidak teler. Meskipun cantik, Andre masih yakin kalau Martha adalah wanita yang aneh. Karena ketika Andre ingin memesan jus, Martha malah memarahinya dan memaksanya untuk minum kopi. Belum lagi di saat Martha sudah memesankan kimchi untuk mereka berdua, Martha tiba-tiba memarahi pembeli lain hanya karena menu yang dipesan sama seperti pesanannya. Andre yang tak mau emosi Martha semakin menjadi-jadi segera menenangkannya dan mulai bertanya, siapakah Martha sebenarnya dan mengapa Martha ingin menemuinya. Seraya menenggak marimas anggur, Martha pun bercerita bahwa dia sebenarnya hanyalah seorang penulis sederhana yang baru saja putus dari pacarnya. Namun sebelum Martha selesai menghapus air matanya dan menjelaskan tujuannya mencari Andre, tiba-tiba alhasil, karena Andre tak tahu di mana rumah Martha, sekali lagi Andre tak punya pilihan lain selain membawanya ke motel murah kemarin. Tak mau dikira sengaja menjebak Martha, Andre pun segera mencari obat agar Martha bisa segera siuman dan tidak merepotkannya. Namun di saat Andre kembali, tiba-tiba sudah tak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuh Martha. Enggak, bukan. Andre cuma salah masuk kamar. Jadi nggak mau dirinya terjebak dan harus masuk penjara lagi, Andre pun segera memberinya obat sambil berharap tidak usah lagi bertemu Martha. Tetapi di tengah pikiran itu, mata Andre tiba-tiba teralih ke sebuah gundukan yang tidak asing baginya.
Sejenak Andre bingung dengan kecantikan Martha yang membuatnya mikir macam-macam. Namun di saat bersamaan, bayangan indahnya harus buyar setelah Martha fuck. Keesokan harinya, Andre pun menceritakan pada teman kuliahnya tentang pengalamannya bertemu wanita aneh belakangan ini. Meski cantik, Andre sama sekali tidak tertarik. Sebab setiap kali ia bertemu dengannya, kesialan dari 8 arah mata angin seakan terus mengejarnya. Dan di tengah ceritanya, Andre tiba-tiba diperbolehkan dosennya untuk libur kuliah hari ini. Namun sebelum Andre pergi, dosennya berpesan agar Andre merawat pacarnya dengan baik. Tak disangka pacar yang dimaksud dosennya lagi-lagi adalah Martha. Dan ketika Andre bertanya apa yang ia katakan pada dosennya, Martha hanya bilang, 저기 나 수술하러 가는데 네가 아빠라 그랬어. Cok, Dre, sakit ribu Dre. Tak menunggu waktu lama, Andre akhirnya tahu kalau Martha bukan wanita aneh, tapi dia sudah benar-benar gila. Hanya karena ingin menunjukkan hasil naskah film buatannya, Martha tak segan-segan membuat karir softboy-nya berada di ujung tanduk. Maka demi menyelamatkan nyawanya, Andre pun bersedia membaca cerita buatannya. Oke, kita masuk ke ceritanya. Alkisah di masa depan, tepatnya pada tahun 2137, Martha datang seorang diri untuk menyelamatkan sang kekasih yang diculik gerombolan mafia. Dengan segala kejeniusan strateginya, Martha akhirnya bisa melumpuhkan semua musuhnya hingga berhasil membebaskan sang kekasih. Andre pun protes, mengapa justru Martha yang menyelamatkan kekasihnya? Lagi pula, mengapa Martha membuat film action dikala semua orang Korea lebih suka film melodrama? Martha pun berkata, sebenarnya dia sudah bosan dengan kebanyakan film pasaran yang selalu membuat pasangannya terpisahkan oleh takdir dan ajal. Seandainya dia ingin membuat film sedih dan menyayat, ia ingin tak ada seorang pun yang bisa memisahkan cintanya, sekalipun itu adalah malaikat maut. Dan tidak sampai di situ, Andre tak habis pikir dengan pola pikir Martha yang di luar nurul saat Martha tiba-tiba bertanya, apakah Andre bisa berenang? Dan belum sempat Andre mengarang cerita, tiba-tiba 그때였습니다. Namun, walau tahu love language Martha adalah physical attack, entah mengapa semakin hari, Andre justru semakin tak bisa jauh dari Martha. Seperti malam itu, di saat Andre ingin memberi kejutan ulang tahun Martha, tak mengapa mereka justru terjebak bersama seorang tentara yang kabur demi menghabisi selingkuhan pacarnya. Di momen ini, Andre jelas ingin menyelamatkan Martha. Namun sayangnya justru Andre yang harus menjadi sandera. Tak mau nyawa pria bodoh seperti Andre melayang begitu saja, Martha pun coba menenangkan si tentara. Martha tahu bahwa ia pasti sangat mencintai pacarnya. Dan Martha pun tahu bagaimana sakit dan pedihnya ditinggalkan seorang kekasih. Namun Martha juga mengingatkan, kalau cinta si tentara tidak setulus itu. Sebab jika dia sungguh-sungguh mencintai pacarnya, dia seharusnya merelakan pacarnya pergi. Betapapun sakitnya itu. Karena dengan demikian, si tentara sudah membuktikan cintanya melebihi kata-katanya sendiri. Dan berkat nasihat Martha, Andre pun merasa bahwa Martha adalah pasangan dari masa depannya, yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkannya dari setiap tindakan bodohnya. Sadar bahwa Andre tak punya keterampilan apapun, Martha pun sengaja melatih kecerdasan dan ketangkasan Andre dengan sebuah permainan. Aturannya mudah. Mereka harus bisa menebak langkah kaki pertama setiap penumpang kereta dengan tepat. Jika berhasil, mereka bebas melakukan apapun sebagai hukuman. Giliran pertama tak disangka Andre bisa menghitung dan memperkirakannya dengan tepat. Merasa sudah di atas angin, kali ini Andre yakin akan menang banyak. Setelah dengan jitu menebak langkah rombongan tentara. Namun di saat itulah tiba-tiba muncul sebuah keajaiban untuk Martha. 왼발, 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 대박골! 왼발, 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 왼발.
에이씨. 그녀와 같이 Tak hanya kecerdasan otak, kali ini Martha ingin Andre bisa melakukan olahraga apapun. Agar Andre tak hanya sekedar hidup dan tidur seperti babi. Tapi tanpa diduga, Martha bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Meski baru belajar tenis dan kendo, kemampuan Andre ternyata tak ada seujung kuku Martha sama sekali. Melihat Andre yang tak punya semangat apapun, Martha sengaja menambah kesulitan Andre dengan cara, 다리 주물러 줄까? 응, 아니, 괜찮아. 대신에 우리 신발 바꿔 신자. awalnya jelas Andre menolak karena harga dirinya mau ditaruh di mana. Namun setelah menyadari Martha telah mewarnai hidupnya sejauh ini, Andre pun tak punya pilihan lain. 알았어. 바꿔 신으면 되잖아. 바꿔 신어. 정말? 대신에 뭔데? 나 시험 보는 날에 Seperti keajaiban yang tak pernah Andre bayangkan, tiap hari bersama Martha adalah kumpulan momen bahagia yang takkan Andre sesali dalam hidupnya. Meski awalnya Andre merasa risih dan aneh dengan kehadiran Martha, lambat laun justru tumbuh perasaan lain yang belum pernah merekah dalam hatinya. Namun perlahan, Andre juga harus sadar satu hal. Martha ternyata bukan sekedar wanita cantik biasa. Martha aslinya adalah anak orang kaya yang paling terpandang di kotanya, bahkan sangat kaya. Awalnya Andre jelas segan dan tak tahu harus bersikap bagaimana. Apalagi setelah kedua orang tua Martha tahu bahwa mereka sudah berpacaran. Dengan tatapan sinis dan meragukan, Andre tak bisa membela apapun ketika ia hanya dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai beban yang tak pantas mendampingi Martha. Bahkan akhirnya Andre tahu bahwa orang tua Martha sudah menjodohkannya dengan seorang pengusaha di Seoul. Harapan hidup Andre seakan telah sirna. Apalagi setelah dirinya dihina layaknya pengangguran oleh calon mertuanya. Saat ini pun, Andre hanya bisa melanjutkan tidur siangnya seperti biasa. Namun tak disangka, mimpi Andre menjadi kenyataan. Hari itu juga, Andre tak mau kehilangan Martha sekali lagi. Maka dengan segala cara, Andre pun ingin memberi kejutan paling tulus dari hatinya untuk Martha. Layaknya sepasang kekasih yang baru pertama kali dibuai asmara, Andre dan Martha sama-sama menikmati hari mereka. Seperti kembali ke masa SMA mereka yang polos dan menyenangkan. Saat ini, waktu seperti berjalan mundur, dan dunia serasa hanya milik mereka berdua. Bahkan Andre sudah tak peduli dengan anggapan orang tua Martha lagi. Sebab Andre sudah berjanji dalam hatinya, kalau dia akan terus mengusahakan Martha, apapun yang terjadi. Namun di saat yang sama, Andre sebenarnya takut kalau kehadirannya hanya sementara untuk mengisi kekosongan hati Martha. Untuk membuktikan cintanya, Andre berniat untuk semakin mengenal keluarga Martha dan ingin mengungkapkan janjinya setelah ia lulus kuliah nanti. Namun sayang, semua bayangannya tak berjalan lancar. Sebab saat Andre ingin berbagi rokok kepada ayah Martha, tak sengaja Andre malah ketahuan membawa sesuatu. 이건 뭐 하는 데 쓰는 물건인가? Karena kebodohannya sendiri, Andre hanya bisa menyesal dan tak tahu harus melakukan apa lagi untuk melanjutkan hidupnya. Maka demi melipur kesedihannya, Andre tiba-tiba berpikir untuk memulai hubungan baru, tanpa perlu memusingkan status dan keadaannya. Tapi dikala ia mulai mendekati wanita baru, tiba-tiba Martha justru memintanya segera menemuinya. Andre sebenarnya bingung dengan semuanya. Di satu sisi Andre merasa bahwa ia seperti ingin menyerah pada Martha. Namun di sisi lain, Andre akhirnya menyadari
bahwa tak ada sosok lain yang bisa menggantikan Martha. Maka demi kebahagiaannya, Andre memutuskan kembali menemui Martha. Tanpa Andre tahu, ternyata Martha sedang bersama pria lain. Namun di saat Andre ingin berkenalan, tiba-tiba pria itu sudah tahu tentangnya dari Martha, bahwa Andre adalah teman yang baik untuknya. Mendengar itu, Andre cukup tahu bahwa dirinya ternyata tak seindah bayangannya. Detik itu juga, Andre langsung menyampaikan sebuah hal yang sebaiknya Martha pikirkan lagi. Sambil melepas kalung Martha, Andre berkata, sebelum ia memulai hubungan yang baru, sebaiknya Martha perlu melepaskan masa lalunya terlebih dahulu. Mendengar itu Martha bingung. Dari mana Andre tahu tentang rahasianya? Tanpa mengucapkan banyak hal, Andre hanya bilang bahwa tak mungkin Martha memakai kalung biasa jika itu tak berarti apa-apa untuknya. Tanpa Martha beritahu, Andre sudah paham bahwa sampai detik ini, Martha tak pernah bisa melupakan mantannya. Dan terakhir Andre hanya ingin berpesan satu hal. Jika Martha yakin dengan pria pilihan ibunya, Martha sepertinya perlu mengubah kebiasaannya. Dan jangan sampai mencari pelarian ke minuman jahat lagi. Karena tak semua pria bisa menerima apapun keadaan Martha. 이기려고 하지 말고 저한테 Entah mengapa, hati Martha terasa sangat sesak dan penuh penyesalan ketika ia mendengar bahwa Andre sempat menyampaikan banyak hal sebelum pria itu mendekati Martha. Pertama, jangan pernah memaksa Martha menjadi feminim. Kedua, jangan biarkan Martha minum lebih dari 3 gelas, atau dia akan mengajar orang. Lalu, sebagai pengganti soda atau jus, pesanlah kopi yang ia sukai. Biarkan ia memukulmu, karena itu adalah tandanya dia menyukaimu. Jangan lupa berikan bunga mawar sebagai hadiah hari jadian kalian yang 100. Jika kamu belum mahir olahraga, sebaiknya belajarlah terlebih dahulu. Dan terakhir, jika ia kesakitan memakai sepatu, jangan pernah ragu tukar sepatumu untuknya. Karena dia hanya ingin tahu, apakah kamu tulus mencintainya atau tidak. Oh iya, satu lagi. Karena Martha suka menulis, selalu beri dia dukungan apapun ceritanya. Karena asal kamu tahu, jika sampai Martha menangis sekali saja, maka jangan pernah tunjukkan batang hidungmu di depanku, atau pilih sendiri nasibmu, rumah sakit, atau pemakaman. Dan dari semua itu, Martha tahu, jika ia sudah menyakiti seorang pria yang lebih berarti dari siapapun, bahkan lebih dari mantannya sendiri. Namun sepertinya, Martha hanya bisa menyesali kepergian Andre. Sampai suatu ketika, Martha berharap cara terakhirnya ini akan berhasil. 열차는 반드시 번호야! 열차가 도착하면 번호야! Beruntung Martha masih sempat menemui Andre. Dalam hatinya Martha ingin sekali Andre tahu bahwa ia sangat senang dan bersyukur. Karena Andre ternyata sangat mengenalnya begitu baik. Meski begitu, Martha tahu bahwa ia bukan wanita yang baik untuk Andre. Maka sebagai permintaan maaf, Martha telah menyiapkan sebuah rencana dengan surat yang harus mereka bawa esok hari, tepat di atas bukit. Malam itu Andre akhirnya menuliskan semua kenangan manisnya. Bahkan jika itu adalah hal yang pahit, Andre tahu bahwa itu sama berharganya dengan kenangan manisnya. Karena mungkin jika Andre tak pernah mengenalnya, mungkin hari ini Andre tak akan bisa menjadi pria yang baik dan pengertian. Dan terakhir Andre hanya ingin Martha tahu bahwa ia sangat mencintainya dan ingin memulai semua hubungan serius dengannya sampai akhir hayat menjemput. Keesokan harinya, Andre sudah siap dengan suratnya. Namun ternyata Martha sudah merencanakan sesuatu yang lebih spesial. Iya, hal itu adalah kapsul waktu. Jadi mereka harus menunggu 2 tahun lagi untuk membuka surat masing-masing. Dan di sini, mereka berdua akhirnya membuat janji. Selama 2 tahun, mereka harus mengejar mimpi mereka sampai terwujud.
Dan tepat 2 tahun lagi, mereka harus bertemu dan membuka surat mereka lagi di sini. (2년) 후에 다시 만난다면 꺼지든지 아니면 아주 헤어지든지. Sejak saat itu, Andre sudah tak pernah menjadi pria yang sama lagi. Dengan semua kerja kerasnya, Andre akhirnya bisa lulus kuliah dan fokus berlatih olahraga setiap hari demi mengukir senyum di wajah Martha. Sambil terus mengingat janjinya, perlahan namun pasti, Andre mulai bisa merasakan perubahan besar dalam dirinya. Maka sekarang, tepat sebelum ia kembali membuka suratnya, Andre bukan hanya bisa menguasai semua olahraga kesukaan Martha. Namun kini, Andre akhirnya berhasil meraih sebuah pencapaian yang tak pernah ia bayangkan akan mengubah jalan hidupnya. Karena Andre tak pernah mengira, tulisan dalam blognya tentang kisah perjalanan cintanya ternyata sukses menjadi novel bestseller. Dan kabar baiknya, film yang diangkat dari novelnya berhasil mencatatkan namanya sebagai penulis film adaptasi terlaris dalam 10 tahun terakhir. Dan ini semua bisa terjadi karena Andre bertemu Martha. Akhirnya, hari ini tepat 2 tahun sejak mereka berpisah. Namun sayang, meski telah menunggu seharian, Martha tak kunjung datang. Walau demikian, Andre tetap menunggunya setiap hari. Tetapi di hari ke-100-nya, Andre pun memutuskan untuk membuka surat Martha seorang diri. Andre, bagaimana kabarmu? Sebelumnya aku ingin kamu tahu bahwa aku sungguh bahagia saat bersamamu. Aku tak yakin kamu tahu hal ini. Tapi hari itu aku berbohong. Saat kita pertama kali bertemu, aku sebenarnya tidak putus dengan mantanku. Tapi orang yang aku sangat cintai telah meninggalkanku untuk selamanya. Tolong maafkan aku. Karena sebenarnya aku hanya mencari dirinya dalam dirimu. Dan kalau boleh, izinkan aku menceritakan tentang dirinya. Mungkin ini terdengar aneh, tapi aku juga bertemu dengannya pertama kali di dalam kereta. Waktu itu aku sedang berjuang melawan sakitku. Dan berkat perhatiannya, perlahan aku bisa sembuh. Dan maafkan aku karena kalian punya satu kesamaan. Yaitu selalu mau melakukan apapun untukku dengan tulus. Di bawah pohon ini, kami pernah merencanakan masa depan yang indah. Namun semuanya terlambat karena setahun yang lalu dirinya harus berpulang karena sebuah kecelakaan. Saat aku bersamamu, aku sering mengunjungi ibunya. Sebenarnya ibunya ingin mengenalkanku dengan seorang pria yang baik. Tapi, aku tidak pernah bisa. Tepat di saat aku seperti menyukaimu, aku datang ke bawah pohon ini untuk berdoa padanya. Aku berdoa agar ia merelakanku, karena aku pikir dia telah mengirimmu untukku. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Karena semakin aku mengenalmu, dia seperti cemburu padamu. Dan semakin aku menyukaimu, aku justru semakin merasa bersalah. Maka jika dalam waktu 2 tahun aku tak bersamamu, itu tandanya aku masih takut akan semakin menyakitimu. Pada akhirnya, mungkin aku belum bisa mencintaimu apa adanya. Jadi, sekali lagi, maafkan aku. Dan setelah membaca semua itu, Andre hanya bisa termenung. Dirinya seakan tak percaya. Namun ia harus sadar bahwa mungkin Martha bukan wanita yang tepat untuknya. 우린 어떻게 변해 있을까? 빨리 다시 만나서 네 편지 읽고 싶어. Suatu hari, tibalah seseorang yang akhirnya datang ke bawah pohon itu. Iya, itu adalah Martha. Namun yang ada di sana bukan pria yang ia cari. Sambil berkenalan, Martha bertanya, apakah kakek sering kemari?
Kadang-kadang, jawabnya. Ia kemari karena yakin pohon ini punya rahasia. Mendengar itu, Martha akhirnya bercerita bahwa dia sebenarnya juga punya surat rahasia bersama kekasihnya. 3 tahun lalu seharusnya ia datang menemuinya. Tapi sayang, ia justru melakukan hal tak berguna. Tiba-tiba kakek itu bertanya, hal apakah itu? Setelah menyiapkan hati, Martha lalu bercerita bahwa selama 2 tahun, ia menunggu bertemu lagi dengan kekasihnya lewat kejadian tak sengaja, seperti awal mereka bertemu. Tapi ya Martha tahu yang dia lakukan adalah hal bodoh, karena ternyata takdir tak berkata demikian. Mendengar itu, sang kakek berkata lagi, bukankah tadi aku berkata aku punya sebuah rahasia? Jadi setahun lalu, pohon ini sebenarnya sudah mati, karena tersambar petir. Namun suatu waktu di musim semi, aku melihat ada seorang pemuda yang sedih karenanya. Dan hampir setiap hari, ia tidak pernah lelah menanam pohon yang baru. Sampai akhirnya 3 bulan lalu, ia bertanya padaku, apakah pohonnya sudah mirip seperti yang lama? Dia bilang, akan ada seorang gadis yang sangat sedih jika pohonnya mati. Mendengar itu, dengan nafas yang berat, Martha tahu. Ternyata dia telah kehilangan seorang pria yang sangat mencintainya dengan tulus, melebihi siapapun, termasuk melebihi mantannya sendiri. Singkat cerita, perlahan Martha akhirnya bisa melepaskan bayang-bayang mantannya, setelah bertahun-tahun tak bisa melupakannya. Namun kini Martha tahu bahwa ia harus terus melanjutkan hidupnya dan mencari seseorang yang tak seharusnya ia sia-siakan. Dan setelah semua penyesalan itu, Martha terus menghubunginya. Namun tak ada jawaban apapun. Hingga akhirnya dia hanya bisa terus melangkah dan berharap bisa bertemu Andre di masa depan. Tak terasa, 5 tahun akhirnya berlalu. Sekarang Martha berencana akan berangkat melanjutkan kuliah S2-nya di Amerika, sembari mencari ketenangan dari kegagalan masa lalunya yang selalu menghantui. Maka sebelum itu, ia pun berpamitan ke ibu mantan pacarnya. Namun tak lama, tiba-tiba muncul seorang pria yang tidak asing. Ibu mantannya pun mengenalkan nama pria itu, Andre. Ia bercerita bahwa Andre adalah keponakannya. Dan dialah pria yang rencananya akan ia kenalkan pada Martha. Dan ibu mantannya lalu berkata, pergilah dengannya. Karena bibi rasa, segalanya akan mudah dengannya. Sambil menatap lekat mata Andre, Martha mengucapkan kata terakhirnya. Mungkin bibi tak akan percaya, tapi aku rasa, aku telah bertemu pria yang aku cintai dari masa depan. 전 이렇게 그녀를 다시 만났습니다. Ya, mau ditonton berkali-kali tetap aja ini film yang manis dan hangat. Ya, 2 kata inilah yang kayaknya menggambarkan hati saya nonton ini waktu pertama kali sama ya nonton ini sudah lumayan sering sih. Kalau lagi sendirian, kalau lagi ya kebanyakan lagi sendirian lah. Kayak tidak cocok ditonton rame-rame dengan banyak laki-laki, tidak pas. Oke, mungkin kalian ingat saya bilang nggak saya bahas di awal itu soal film Sore Istri dari Masa Depan kalau nggak salah. Dan kalian bingung di mana hubungan film ini? Soalnya pasangannya kan dari masa depannya. Nah, jadi sebenarnya gini sih. Jadi banyak banget banyak banget teori. Jadi film ini tuh lumayan terkenal banget, lumayan rame banget. Jadi banyak banget orang yang bikin teorinya. Tapi ada beberapa yang dikonfirmasi itu benar. Pertama, saya mau bahas cerita soal Martha di awal yang belum bisa move on. Nah, dari sini aja saya bilang kalau Martha sebenarnya masih merasa tinggal di masa lalunya dan gak siap menjalani masa depannya. Hal inilah juga yang jadi penyebab kenapa karakter tokoh di naskahnya Martha adalah wanita yang ingin menyelamatkan pasangannya. Dan ini juga masih nyambung sama part di mana ending naskahnya sedih, yang memaksa pasangan pria yang masih hidup jadi harus ikut dikubur bareng
Iya aneh, tapi ada hubungannya. Nah, yang menarik buat saya adalah trivia di balik cerita mantannya yang sudah nggak ada tadi. Mungkin pertama kalian bingung, apa penyebab mantannya nggak ada? Kalau dari info yang saya dapat dari internet dan penulis saya ini Ahong nih, penulis magang ini kebanyakan hiburan dia tiap hari. Jadi si mantannya ini nggak ada karena tenggelam ketika ia ingin menyelamatkan Martha pas tenggelam 1 tahun lalu, 1 tahun sebelumnya. Yang akhirnya jadi membuat Martha itu ingin menyelamatkan Andre ketika ia sengaja mendorongnya ke sungai yang sama. Nah, ya agak-agak kebayang kan ya sekarang kan ya. Jadi ya intinya si Martha itu pengen ngelakuin hal yang nggak bisa dia lakukan waktu itu. Nolong pacarnya. Kedua, kalian ingat nasihat Martha untuk si tentara yang di taman. Nah, itu sebenarnya juga itu ngebicarain soal nasihat Martha bukan cuma buat tentaranya, tapi buat dirinya sendiri juga. Yang waktu itu dia tuh masih belum ikhlas sama mantannya. Dan kalian ingat soal kakek-kakek yang ketemu di akhir itu pas Martha datang ke pohon? Nah, katanya kalau dari teori yang liar dan sudah dikonfirmasi, ya kan? Katanya gini. Di semesta lain dan di waktu yang lain, si kakek itu adalah gambaran kesetiaan Andre dan mantan pacarnya yang lagi nunggu Martha di bawah pohon yang sama. Dan kalau kalian tanya kenapa banyak sekali teori dan trivianya di film ini, karena ini film buat saya pribadi ya. Ini film yang sangat bagus sekali. Film yang sangat menghibur sekali, sumpah. Dan film ini tuh ada 2. Jadi My Sassy Girl, yang ini yang 2001. Terus kalau nggak salah ada My New Sassy Girl, itu 2016. Jadi kayak lanjutan dari cerita pertamanya. Cuma di tengah-tengah ini, di tengah My Sassy Girl sama My New Sassy Girl itu ada Windstruck. Jadi katanya itu adalah sequel atau prequel yang tidak apa ya bahasanya ya, kayak yang tidak resmi, tapi orang-orang mengakui kalau itu masih nyambung. Katanya gitu. Jadi kayak kalau nonton film ini tuh ibaratnya kayak ya apa ya, buat saya yang bukan penggemar sih bilangnya, sering nonton film drama komedi romantis seperti ini, rasanya menyenangkan aja melihat ketololan si pria itu melakukan sesuatu di hidupnya soal wanita. Jadi kayaknya mungkin itu sih. Jadi kayak kalian nonton Windstruck, kalian nonton My Sassy Girl, Windstruck, terus My New Sassy Girl. Kayaknya urutannya gitu sih. Atau kebalikannya saya kurang tahu. Siapa tahu kalian punya info sendiri, atau kalian yang umurnya sama kayak saya atau bahkan lebih di situ mungkin punya hal-hal yang mau dibenerin, boleh kalian tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian punya cerita soal diri kalian yang akhirnya bertemu cintanya di waktu yang tepat, boleh aja. Gak masalah, karena itu yang mau saya bahas setelah ini. Ya, biarpun ini cuma film dan teori tadi itu cuma fiksi, tapi entah kenapa sebagian orang percaya kalau mereka bisa ketemu dengan pasangannya di waktu yang sangat tidak bisa ditebak. Mungkin saya juga salah satu yang percaya sih. Yang biasanya justru ketika kita nggak nyari, tahu-tahu ketemu sama seseorang yang cocok. Dan kalau dari pengalaman saya sendiri, itu pernah beberapa kali terjadi. Beberapa kali ya? Ya lumayan lah pokoknya. Dan saya yakin persis seperti pertemuan Andre dan Martha, kita pasti akan dipertemukan dengan seseorang yang memang pas buat kita di waktu yang tepat. Sekali lagi di waktu yang tepat ya. Dan kalau kalian belum nemu sampai sekarang, ya udah percaya. Memang ternyata ya Tuhan itu belum ngasih. Dan memang waktunya belum tepat aja. Mungkin masih ada yang harus dibenerin dari diri kalian, ya kan? Karena yang mungkin nggak nemu itu karena memang kalian harus memperbaiki sesuatu dari diri kalian ataupun hal lain dulu. Karena kayaknya cinta itu datang begitu saja ketika kalian siap kok. Kayak coach aja ngomongnya kun dia. Karena gini, kalau kalian siap, kalian juga bertemu pasangan yang siap. Kalau kalian nggak siap dan itu cuma mencari pelarian, ya udah, kalian juga bertemu pasangan yang nggak siap. Yang akhirnya apa? Nggak kemana-mana. Setelah nggak kemana-mana, kalian ngerasa disakiti. Setelah merasa disakiti, akhirnya saling menyakiti. Setelah saling menyakiti, akhirnya pisah. Padahal inti dari pasangan buat saya pribadi adalah bukan bagaimana kalian melihat pasangan kalian, bagaimana kalian melihat bagaimana kalian melihat diri kalian ke pasangan. Pantas nggak? Udah bener nggak di situ? Kenapa saya nggak bilang cara yang cakep? Iya, kalau cara yang cakep dan lain-lain itu kan soal selera.
Ini diri kalian aja dulu. Jangan benerin aja dulu diri kalian lah. Yang tadinya jarang mandi jadi sering mandi, yang tadinya nggak tahu pakai baju yang bagus bagaimana mulai cari-cari baju yang bagus, nggak, yang tadinya nggak tahu pakai parfum. Ya itu kan kalau dari fisik, mungkin dari yang lain kayak kalian mulai olahraga buat badan kalian sehat di situ, terus lagi ganti pola makan atau apapun itu dia. Itu dari hal kecil. Kalian mau mulai belajar hal baru, kalian mau mulai benerin apa yang sebelumnya nggak bener. Ya dari itu aja dulu. Nanti sisanya sih ya saya yakin bakal ngikutin, bakal ketemu. Karena kalian bisa bayangin kalau kalian bertemu seseorang itu di momen yang sama seperti yang kalian alami. Misalnya gini deh. Ada yang bilang ke saya kalau pasangan itu kan cerminan diri. Ya kan, kalian bisa bedain ketika kalian gak sengaja bertemu misalnya pas lagi nyopet sama kalian bertemu pas lagi nonton konser Coldplay. Ya kan? Ngerti gak bedanya? Jadi yang satunya kalian ketemu pas lagi nyopet di situ kan, yang pasti yang gak jauh-jauh dari copet. Cuma ketika kalian ketemu misalnya yang tadi ketemu di konser Coldplay, ya kalian tahu sendiri lah harganya gimana. Ya kan, seenggaknya ya kita tahu kalau si cewek atau cowok ini kan mengusahakan untuk membeli tiket Coldplay kan. Jadi ya itu ya sama lah kayak kalian. Tapi kalau bang, kalau saya ketemunya di Indomaret bagaimana? Ya udah, bukan berarti cuma bukan berarti gara-gara keuangan kalian cuma cukup buat beli di Indomaret. Enggak, bukan itu intinya. Tapi ada hal lain dari itu yang soal membenahi diri itu. Ya kalian bakal ketemu cerminan diri kalian nih, pasangan kalian itu ya ketika yang sama dengan kalian. Kalau nggak sama dipaksain bagaimana? Ya banyak dan banyak yang berakhir kurang bagus, banyak yang akhirnya terpaksa melakukan itu selama bertahun-tahun. Di dalam hati mereka bilang mereka berdamai dengan keadaan dan akhirnya menerima pasangan yang gini. Apa enggak itu nggak sepihak? Ya kan? Jadi saya ngomong cuma buat laki-laki aja ya, buat laki-laki aja. Jangan sampai kalian menuntut dari perempuan. Jangan. Sumpah, jangan. Tuntutlah diri kalian harus bisa sama dengan itu. Bukan tidak boleh menuntut, wah harus gini. Ya kalau itu urusannya dia. Saya mau bilang ke kalian ini yang laki-laki ini nih. Saya mau ceweknya kayak gini, mau kayak gini, kayak gitu. Anda mandi, handukan itu, habis gosok-gosok bawah, dilap di muka. Tolong. Dirubah, beli handuk 2 misalnya. Ngopinya nih yang enggak sehari 7 kali, mungkin kurangin diganti sama yang lain, banyakin air putih atau apa ya, hal-hal kecil lah. Please jangan tuntut, wah maunya yang putih, yang cakep, yang gini, yang tobrut dasmui. Karena nanti kalian juga dapetnya yang sama, yang mikirnya kayak gitu. Ketika sama-sama mikir dapetnya kayak gitu, yang seadanya aja deh. Yang seadanya jadinya buyar. Gimana sih? Karena kalian harus ingat ini. Laki-laki gak akan bisa dirubah sesuai dengan kemauan wanita. Tapi laki-laki akan berubah kalau dia benar-benar mencintai wanitanya. Saya Gogon dan segenap tim Booster Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih banyak yang sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe, dan juga memencet tombol thanks. Ramai sekali hari ini. Saya mau VO ada aja ya. Pokoknya apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Oke? Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik napas, buang, tangkap kopinya, ambil koreknya dan ya udahlah, sebatin aja dulu.